Dulu saya berpikir, saya akan sangat mencintai Liu Ruyan untuk waktu yang sangat lama. Namun, jika saya tidak melihat blog Guyan, mungkin cinta ini akan terus kuat. Dia memposting gambar hujan melihat keluar dari mobil. Caption mengatakan itu telah ditulis selama bertahun-tahun. Masih hanya kamu. Rela menghabiskan 3 jam menunggu saya pulang kerja. Itu dirilis pada hari ulang tahun saya. Dan pada hari itu juga, saya di rumah. Saya menunggu Ruyan Liu selama 3 jam. Routing Liu Ruyan mencintai Guyan. Tidak hanya saya tahu. Seolah seluruh dunia tahu. Mereka telah jatuh cinta selama 4 tahun. Jika bukan karena Guyan belajar di luar negeri ketika dia lulus, mungkin mereka tidak akan berpisah sama sekali. Dan aku bersama Liu Ruyan. Tak ada yang bisa melakukannya kecuali kami berdua. Karena aku terlalu menyukainya. Aku begitu bodoh sehingga kupikir aku bisa menunggu. Tunggu sampai saat di mana awan bubar dan bulan cerah. Tunggu sampai pohon besar di hati Liu Ruyan. Setiap daun yang tumbuh terukir dalam dengan hidupku. Aku tak melihat blog itu sampai aku melihatnya. Dan aku sadar aku tak sabar menunggu. Karena dalam hati Ruyan Liu tak pernah menabur benih tentangku. Saat aku tertegun, pintu ikan kumis tiba-tiba berbunyi. Membawa AC yang mengintimidasi. Segera melebur dalam ruangan yang hangat ini. Ruyan Liu melepas mantelnya dan tertegun saat melihatku. Lalu aku menerima obat itu dan lupa membelinya. Aku selalu pilek parah. Kau selalu harus minum obat untuk melewatinya. Sore ini, aku sangat kesakitan sampai tidak bisa berjalan. Tapi obat di rumah sudah tidak ada lagi. Aku harus berbaring di tempat tidur. Silakan bawa kotak bersamamu ketika Ruyan Liu pulang. Berubah menjadi normal. Aku mungkin akan menganggukkan kepalaku dengan sangat maklum. Tidak masalah jika kau mengucapkan kalimat terakhir. Lagi pula, kau sibuk dengan pekerjaan. Tapi sekarang, tiba-tiba aku menyadari bahwa aku tidak ingin membuka diri untuknya lagi. Aku bertanya-tanya apakah aku berbaring sekarang. Di tempat tidur, dalam kesakitan yang mengerikan, kecelakaan tanpa berkata-kata. Apakah dia masih akan menganggapnya begitu enteng? Tidak, dia hanya tidak mencintaiku. Semua alasan ditimbulkan sendiri. Bahkan, aku sudah tahu jawabannya. Aku tidak mengatakan apa-apa. Berdiri dan berjalan ke pintu sendirian. Saat berlalu, Ruyan Liu menggandeng tanganku. Dia mengerutkan kening. Nada seperti ketidakpuasan, kamu marah. Maksudnya seolah-olah mengatakan mengapa kamu marah? Untuk apa kamu membuat masalah? Aku benar-benar ingin memberitahunya. Aku sangat berharap aku hanya bersikap tidak masuk akal. Sangat berharap. Kita bisa seperti pasangan normal. Mereka bertengkar. Mereka berbaikan. Tapi aku tahu itu bukan. Karena penemuan sedihku. Aku tidak merasakan kesedihan apapun. Aku hanya ingin mengajaknya keluar untuk membeli sekotak pil. Aku ingin mengatakan jika kamu tidak akan bersedih untukku, maka setidaknya aku bertanggung jawab atas tubuhku. Saat pintu tertutup, udara dingin mengalir ke hidung. Ini menyadarkanku. Tiba-tiba aku berpikir bahwa aku sepertinya tidak mencintai Liu Ruyan lagi. Apotek di lantai bawah buka 24 jam sehari. Tapi ketika aku masuk, lampu sudah tidak ada. Dunia sepertinya tidak terlalu tulus. Bahkan toko yang berjanji akan buka 24 jam sehari. Kamu bisa mematikan lampu di tengah malam. Bagaimana kamu bisa menyalahkan Ruyan Liu karena tidak mencintaiku? Terlebih lagi, dia tidak pernah menjanjikan apa-apa padaku. Kantong plastik Ming-Ming. Hanya 1 kotak ibuprofen. Tapi menggenggamnya di tanganku hanya terasa ekstra bengkak. Aku menghembuskan nafas. Perlahan melayang di udara dalam es dan salju. Dingin sekali tiba-tiba. Kulihat sesosok tubuh bersandar di pintu. Ruyan Liu tak mengenakan mantel. Hanya mengenakan sweater kasmir turtleneck hitam. Dan aku tertegun. Lalu menundukkan kepala dan terus mencuri dari komunitas. Tiba-tiba sebuah tangan terulur. Mengambil kantong plastik di tanganku. Diserahkannya kantong plastik itu ke tangan satunya. Menggenggam tangan kiriku. Mengapa aku jadi kedinginan? Sensasi hangat datang dari tangan kananku. Bagai asap yang menggenggam tanganku. Tangannya lembut. Saat itu, tiba-tiba aku merasakan hidung yang sakit.
Karena aku sadar aku bahkan tak bisa mengingatnya. Terakhir kali bersama Liu Ruyan. Kapan kau berpegangan tangan? Dia tak mau pergi berbelanja denganku. Bahkan jika kau keluar untuk makan sesekali. Selalu pergi cepat. Dia tidak menyukai pasangan muda lainnya. King penampilanku. Jadi aku juga sangat bijaksana untuk tidak menyentuhnya. Pekerjaan menyita sebagian besar hidupnya. Aku beruntung. Aku berpikir bahwa meskipun dia sibuk, mungkin kau akan memikirkanku ketika kau bebas. Tapi aku salah. Orang yang dicintai adalah setitik debu. Itu udara yang tidak berguna. Rumput liar yang tidak dikenal yang bisa dilihat di mana-mana. Bahkan jika itu muncul di depanmu dari waktu ke waktu. Itu tidak relevan. Aku menunduk. Suara itu bersenandung teredam. Ruyan Liu mungkin tidak mengharapkannya. Aku akan menjawab begitu sederhana. Lagi pula, jika dia peduli padaku sebelumnya, maka saya pasti akan melompat kegirangan di tempat. Ruyan Liu mengerucutkan bibirnya. Dia juga mengatakan bahwa hari ini adalah hari burukku. Aku tidak akan melupakannya nanti. Setelah mendengar kalimat ini, aku menatapnya heran. Sulit dipercaya. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu padaku? Tapi selain luar biasa. Sepertinya aku sangat jahat sehingga aku tidak bisa memiliki perasaan lain. Apa gunanya kata selanjutnya? Itu menyakitkan. Mereka yang seharusnya kecewa telah kecewa. Aku mengangguk, terima kasih. Ruyan Liu melirikku. Ia mengernyit dan membuka mulutnya. Dia sepertinya memiliki sesuatu untuk dikatakan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Jadi pada akhirnya saya tidak mengatakan apa-apa. Lampu jalan kuning bersinar. Perpanjang bayangan dua orang. Tangan kananku panas dan tangan kiriku dingin. Saya telah bersama Liu Ruyan selama 3 tahun. Saat kuliah. Liu Ruyan adalah impian semua anak laki-laki di sekolah. Saya tidak akan pernah melupakannya. Penampilannya sebagai perwakilan mahasiswa baru ketika dia naik ke panggung untuk berbicara. Lampu auditorium menerangi panggung. Semua orang dalam kegelapan. Hanya dia yang berdiri dalam terang. Pada saat itu, cahaya keemasan dan 4 anak panah. Saat itu, dia dan Guyan. Bisa dibilang pasangan yang paling membuat iri di sekolah. Tahun senior. Keluarga Guyan mengirimnya ke luar negeri. Jadi dia putus. Aku tidak bisa mengetahuinya. Mengapa seseorang meninggalkan orang yang begitu baik? Gadis yang baik. Tidak bisakah dia melihat betapa sedihnya Ruyan Liu? Tapi aku tetap harus berterima kasih padanya. Jika dia tidak pergi begitu tegas. Sangat tidak berperasaan ketika saya putus dengan Liu Ruyan. Mungkin Liu Ruyan tidak akan menyetujui pengakuanku. Saat dia mengangguk. Tanganku gemetar karena kegembiraan. Saya pikir tidak masalah jika Guyan tidak mencintainya. Aku akan mencintainya. Aku akan mencintainya dengan baik. Tapi kemudian saya sepertinya lupa. Angan-angan tidak pernah berakhir dengan baik. Ini seperti semua orang berpikir. Dirinya sendiri. Ini akan menjadi kunci terakhir untuk membuka pintu. Tapi, bagaimana jika saya tidak mengaku pada Liu Ruyan sejak awal? Aku tidak pernah memikirkannya selama 3 tahun. Tapi bagaimana jika? Bukannya tidak ada yang mengejarku di sekolah saat itu. Meskipun mereka tidak sebagus Liu Ruyan. Tapi cinta tumbuh seiring waktu. Mungkin suatu hari aku akan menyukainya juga. Saling mencintai. Kami juga akan seperti pasangan normal. Cinta yang sering. Bagaimana jika saya duduk tiba-tiba? Saya menyentuh keringat di dahi saya dan mengalami mimpi buruk. Jarang sekali Liu Ruyan masih berada di rumah saat ini. Dia juga duduk. Putar kepalamu dan lihat aku. Khawatir. Aku bertemu tatapannya dan mengangguk. Lalu dengan ragu menggeleng. Ruyan Liu menarik kembali selimutnya dan aku akan membuatkanmu sarapan. Tidak, aku akan menghentikannya. Bersulang di dapur. Ruyan Liu menoleh. Sepertinya ada beberapa perbedaan dalam ekspresi, aku juga. Baru kemudian saya menyadari. Liu Ruyan tidak pernah memasak makanan untukku. Dan hari ini aku menolak. Melihat Liu Ruyan. Aku ingin tahu apakah dia akan marah. Detik berikutnya, dia melihat wajah tersenyum Ruyan Liu. Karena kamu ingin makan. Bersulang kalau begitu.
Di meja, Ruyan Liu keluar dari dapur dan memberiku sebotol susu. Minum ini dan aku akan mengambilnya. Ambil sepotong kacang lagi dari samping. Ruyan Liu tercengang. Apakah Anda tidak alergi kacang? Aku hanya menatapnya dengan kelopak mata terangkat. Guyan alergi kacang. Anda salah ingat. Saat nama itu keluar dari mulutku, udara tampak membeku. Ruyan Liu menarik kembali senyumnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia mengerutkan kening. Ekspresi sedikit marah di wajahnya. Apa yang kamu lakukan untuknya? Dan aku menatapnya. Dan tiba-tiba saja ada kesedihan. Saya merasa sangat tidak berdaya. Saya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Saya mengatakan sesuatu yang salah. Liu Ruyan sepertinya tidak mengharapkannya untuk sementara waktu. Saya melewatkan topik ini begitu cepat. Ia bersandar di kursinya, membuat suara melengking di lantai. Dan saya bangun sampai kenyang. Makan saat pintu tertutup. Aku tersenyum masam. Lihat botol susu di tangan. Liu Ruyan telah ada selama 3 tahun. Apakah Anda masih tidak ingat bahwa saya tidak toleran laktosa? Ruyan Liu dan aku terdiam sepanjang hari. Sangat sepi berada di rumah yang sama. Di malam hari, dia memakai mantelnya dan keluar dari pintu. Tapi sementara, saya mendapat pesan di ponsel saya memiliki sesuatu untuk dilakukan malam ini. Jangan makan. Saya melihat sekali dan mematikan layar. Sensasi tersedak kesulitan bernapas melonjak lagi. Saya pikir saya tahu apa itu. Lagi pula, Guyan baru saja mengirim satu. Seseorang yang mengatakan mereka harus bekerja lembur di malam hari. Mereka bisa keluar untuk makan malam bersama. Ruyan Liu ada di bawah menunggunya pulang kerja. Di malam hari, Ruyan Liu akan kembali pada malam hari. Aku menarik napas dalam-dalam. Keluar dari pintu dengan kunci. Musim dingin belum berlalu. Udaranya astringen dan dingin. Daun di pohon hilang. Hanya saja belum turun salju. Aku berjalan tanpa tujuan. Ini sudah waktunya makan malam. Dan aku tidak merasa lapar. Dan saya mulai berpikir. Apa yang dilakukan Liu Ruyan dengan Guyan saat ini? Anda seharusnya baru saja selesai makan. Saya biasa pergi makan dengan Ruyan Liu. Saya suka panci panas. Makan barbeque. Tapi Liu Ruyan sangat tertarik dengan minyak berat dan hal-hal pedas ini. Selalu pegang hidungmu. Jika digantikan oleh Guyan, dia harus mau menemaninya. Makan apa yang dia mau. Saya tidak bisa melihat melalui masa lalu. Faktanya, bertahun-tahun cinta. Itu sudah lama menjadi obsesi. Setiap kali saya bersama Liu Ruyan, saya akan memikirkan Liu Ruyan dan Guyan. Jika Guyan adalah mawar di hati Ruyan Liu, lalu dia adalah duri yang jauh di dalam hatiku. Dalam 3 tahun terakhir, duri itu masuk lebih dalam dan lebih dalam. Sampai aku mengerti sepenuhnya. Dan kami berjalan. Kami berjalan. Jadi saya berjalan melewati sebuah bar. Suara penyanyi residen mengambang keluar dari pintu yang terbuka. Aku masuk seperti hantu. Ada sangat sedikit orang di bar. Mungkin karena masih pagi. Penyanyi duduk di atas panggung, memegang gitar dan menundukkan kepala untuk menyetel nada. Nyanyikan beberapa kata sesekali. Saya meminta segelas anggur manis di bar internet. Duduk di kejauhan, menyipitkan mata ke panggung. Cahaya redup. Anda tidak dapat melihat wajah orang-orang di sekitar Anda. Minum segelas anggur. Wajahku sudah mulai terbakar. Aku tahu aku bukan peminum yang baik. Jadi setelah meminum cangkir itu, dia keluar dari pintu. Malah menjadi sedikit lebih gelap ketika saya keluar. Ini bahkan lebih dingin. Aku menggigil. Aku akan mengeluarkan ponselku untuk naik taksi. Tapi aku meraba kantongku. Saya juga tidak dapat menemukan ponsel saya. Saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang dada. Dan aku terkejut. Dada adalah nama panggilan saya di sekolah menengah. Terkadang wajahnya bulat dan sering merah. Jadi teman sekelas SMA. Memberiku nama panggilan seperti itu. Aku berbalik dan melihat sosok berlari ke arahku. Dan aku menyipitkan mata. Saya hanya bisa tahu dari pakaiannya. Ini adalah penyanyi residen yang baru saja duduk di atas panggung.
Aku berdiri di sana menunggunya. Lari ke mulutnya dan hembuskan udara panas. Saya akhirnya pingsan karena asma. Anda telah meletakkan ponsel Anda di tangan saya selama bertahun-tahun. Kenapa kau masih ceroboh? Saya melihat telepon. Ia kembali mendongak melihat keraguan yang terekspresikan di matanya. Dia tampak mengangkat alisnya heran. Apakah kamu tidak ingat saya? Saya Shen Youwei. Shen Youwei. Bagaimana mungkin aku tidak mengingat teman semeja SMA aku? Suka bernyanyi. Suka tidur di. Saya juga suka belajar sendiri di pagi hari. Mencari saya untuk menyalin pekerjaan rumah dengan mata mengantuk kabur. Perilaku guru terhadapnya. Selalu menutup mata. Bagaimanapun, kehidupan Shen Youwei. Dengan sepotong ayah wali kota distrik saya bisa menulis. Semua orang berpikir. Dia akan memiliki kehidupan berlayar yang mulus. Tahun terakhir sekolah menengah. Dia berteriak-teriak untuk bermain musik. Karena marah, keluarga Rin pecah dan berlari keluar. Putus sekolah. Menghilang. Dia menatap wajahku dan tersenyum. Bagaimana dengan itu? Ingat sekarang? Aku menganggukkan kepalaku. Tarik syal ke atas lagi. Tutupi dagumu, lama tidak bertemu. Kau bekerja di sini? Shen Youwei menggelengkan kepalanya. Saya seorang teman penyanyi bar. Minta bantuanku untuk sementara. Aku mengangguk. Detik berikutnya saya tidak tahu harus berkata apa. Saya telah bertemu banyak teman sekelas. Mereka tumbuh dewasa. Tanpa terkecuali, mereka menjadi dewasa dan pendiam. Saudara-saudara yang biasa mengaitkan bahu dan pergi ke toilet bersama. Berubah menjadi anak muda yang saling menyanjung di toko minuman keras. Saudari yang biasa mendengarkan patah hati satu sama lain larut malam. Saya bahkan tidak mengirim undangan ketika saya menikah. Orang bilang itu norma. Itu tumbuh dewasa. Dan dalam keadaan normal secangkir buah willow besar ini. Tampaknya hanya Shen Youwei yang berdiri di tempatnya. Dia mengambilnya di tangan kanannya dan berkata, "Selamat pagi, aku akan mengantarmu pulang." Ini seperti kembali 10 tahun dalam sekejap. Kami berusia 16 tahun. Dia lebih malas dari saya mengerjakan pekerjaan rumah saya. Ayo, temani aku ke toko kecil. Hanya saja aku mengangguk dan berkata ya. Aku dalam 10 tahun. Saya hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menolak. Shen Youwei melihat keraguanku. Tiba-tiba senyum menjadi licik. Lihat sendiri seperti apa perona pipi Anda. Siswa yang baik tahun itu juga belajar dengan buruk. Wajah yang awalnya merah jam 9 telah menambahkan sedikit lebih banyak merah. Jangan menunggu saya berbicara. Shen Youwei mengeluarkan kunci mobil dan saya pergi mengemudi. Anda menunggu di sini. Setelah beberapa saat, sebuah Benz besar melaju di depannya. Shen Youwei menurunkan jendela dan meneriaki saya. Mungkin karena Shen Youwei saat ini mengingatkan saya tentang siapa saya saat itu. Dan begitu pula kegugupan saya. Saya menemukan topik untuk dibicarakan, kemana Anda pergi nanti? Dia pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Bibir Shen Youwei menjadi sensitif. Apakah kamu tidak berselisih dengan keluargamu? Saya pergi ke Beijing sendirian untuk menandatangani sebuah perusahaan. Perusahaan mendanai saya untuk pergi ke sekolah musik di luar negeri. Aku lapar, jadi perusahaan ini cukup bagus. Tanpa diduga, Shen Youwei menoleh dan melirikku. Berdebar di mobil tertawa. Bagaimana dunia bisa menjatuhkan beras semacam ini? Saya kemudian menyadari bahwa ibu saya yang tidak tega saya menderita. Saya menghubungi perusahaan rekaman dan mengaturnya untuk saya. Saya lapar lagi. Mobil terdiam. Mobil berhenti di lampu lalu lintas. Shen Youwei tiba-tiba mencengkeram setir lebih erat. Bukannya pergi tanpa pamit. Saya terkejut, Shen Youwei tiba-tiba melengkungkan sudut mulutnya. Memamerkan gigi harimaunya yang tajam dan seperti fiksi. Saya ingat menemukan Anda memanjat tembok untuk masuk. Anda berada di kelas olahraga. Saya melihat sekali dan pergi. Matanya tertuju padaku. Itu membuatku merasa kewalahan. Tapi pada akhirnya. Atau menurunkannya pada keengganan untuk berpisah dengan teman baik. Maka kuucapkan terima kasih. Mobil diparkir di lantai bawah. Aku terkejut mendapati lampu di rumahku benar-benar menyala. Aku mendongak dan melihat sosok yang bersandar di jendela. Shen Youwei keluar dari mobil. Melihatku mengangkat kepala,
Aku pun mengangkat kepala untuk mendongak. Entah apakah cahaya menyengat matanya. Dia menyipitkan mata. Ini seperti bertanya tentang pacarmu dengan santai. Dan aku mengangguk dan berkata, Shen Yuwei tiba-tiba tertawa. Apa yang bisa kau lakukan jika kau banyak tertawa? Aku tertegun dan pikiranku melayang kembali 10 tahun yang lalu. Ada kelas gadis yang berbeda. Dan mengejarku dengan beringas. Surat cinta sarapan diantarkan tepat waktu setiap hari. Pada akhirnya, semuanya dirampok dan dimakan oleh Shen Yuwei. Atau sebagai kertas gores. Dia sedang mengunyah gorengan yang seharusnya menjadi milikku. Satu sisi kantong berkata apa yang harus kulakukan? Jika kau menjalin hubungan dengannya. Bukankah aku tak punya PR untuk disalin? Gorengan. Dia memukul mulutnya dan menyimpulkan bahwa agar kau tak boleh bicara. Aku berbalik dan mengedipkan mata padanya. Aku tak bisa berpikir jernih tentang jatuh cinta dan menyalin PR untuk sementara. Hubungan yang tak terelakkan antara keduanya. Mungkinkah aku akan jatuh cinta di masa depan? Apakah aku perlu persetujuanmu? Siapa yang tahu? Shen Yuwei menghilangkan senyum hippienya. Dia mengangguk dengan serius. Ya. Nada 10 tahun yang lalu tumpang tindih dengan gambar di depanmu. Untungnya, saya tidak perlu mengerjakan pekerjaan rumah sekarang. Shen Yuwei menoleh. Tersenyumlah tanpa sadar, kalau begitu aku akan pergi. Kubilang mobil berangsur-angsur menghilang dari pandangan. Kusingkirkan senyum di wajahku dan melihat ke atas lagi. Ruyan Liu masih bersandar di jendela. Alis terkunci. Setelah menerima pandanganku. Mundur sedikit. Dan menutup tirainya. Ketika membuka pintu di lantai atas, aku mencium bau asap yang menyengat. Liu Ruyan telah berhenti merokok selama bertahun-tahun. Dia pernah bilang itu karena Guyan tidak menyukainya. Aku mulai merokok lagi setelah bersamaku. Tak pernah sekeras sekarang. Ruyan Liu duduk di sofa. Terkejut binokular. Ia menatapku dan tak berkata apapun. Aku akan berjalan melewatinya menuju kamar. Liu Ruyan tiba-tiba memanggil namaku Jiboda. Dan aku berbalik. Lihatlah dia tanpa ekspresi. Mungkin tak menyangka. Aku akan menjadi tatapan sedingin ini. Ruyan Liu awalnya sudah bersiap. Seperti tersangkut di tenggorokan. Kemarahan di wajah. Aku benar-benar terhanyut oleh tatapan terpananya. Ia membuka mulutnya dan berkata kau keluar malam. Aku menganggukkan kepalaku. Tangan sudah berada di gagang pintu. Ruyan Liu berdiri. Sepertinya sedikit cemas. Kau biasa bercerita padaku ketika kau keluar. Seburuk apapun itu, ia akan meninggalkan aku lampu. Dan suasana hening. Akhirnya berbalik perlahan. Temui tatapannya dan katakannya. Kupikir kau bersama Guyan. Tidak akan kembali malam ini. Ruyan Liu tidak lagi berbicara. Lihatlah dia tiba-tiba diam. Hatiku tenggelam inci demi inci. Jadi tidak peduli berapa tahun aku menemaninya. Tidak peduli perasaan kita. Retakan macam apa yang muncul? Selama kamu menyebut Guyan. Aku akan selalu menjadi pilihan kedua. Ini mawar basi. Orang yang ditinggalkan. Wajah Liu Ruyan menunjukkan ketidakberdayaan. Dia mencubit alisnya. Jelaskan bahwa perusahaannya jauh dari rumah. Tidak aman naik taksi di malam hari. Dan aku menatapnya. Ini seperti melihat jaket empuk berjamur lainnya. Ketidakberdayaan dalam hati. Aku bahkan tidak bisa mulai berdebat dengannya. Berdebat itulah yang dilakukan pasangan yang sedang jatuh cinta. Dan aku melihat sorot gugup di matanya ini. Ia mengangguk santai. Aku mengerti dan menutup pintu. Keesokan harinya, aku terbangun. Ruyan Liu sudah pergi dari rumah. Dia tidak kembali ke kamarnya semalaman kemarin. Tahun baru Imlek semakin dekat. Perusahaan mengambil cuti beberapa hari. Karena Liu Ruyan meminta. Aku merahasiakan hubungan kami. Jadi bahkan di rumah. Aku selalu bilang aku jomblo. Tahun-tahun sebelumnya. Ibu dan ayah akan selalu menelepon untuk menanyakan status hubunganku. Pemikiran mereka condong ke sekolah lama. Aku pikir seorang pria harus menikah lebih awal dan punya anak. Tapi tahun ini luar biasa sepi. Aku pikir mereka akhirnya menemukan jawabannya. Sampai malam. Liu Ruyan pulang dan mendesakku untuk berganti pakaian dan pergi ke hotel.
Aku mengerutkan kening melihat pacarku bersosialisasi. Mata Ruyan Liu menghindar sejenak. Aku menelepon orang tua kami. Lagi pula sudah 3 tahun. Saatnya menetapkan tanggal pernikahan. Jantungku berdegup kencang. Perasaanku tidak enak. Suaraku bergetar karena marah ketika membuka mulut. Kamu hubungi orang tuaku. Ruyan Liu melihat ekspresiku yang bersemangat. Dia memejamkan mata dan bertanya. Apakah kamu tidak mau menikah denganku? Aku mendongak menatapnya. Nada tegas, aku tidak mau. Jika kamu mengubahnya menjadi sebelumnya. Aku pasti ingin mendapatkan sertifikat dengan Liu Ruyan di tempat. Aku berharap dunia bisa menyaksikan kebahagiaanku. Aku akan melakukan itu beberapa bulan yang lalu. Tapi sekarang tidak lagi. Karena aku tidak ingin menipu diriku lagi. Aku tahu Ruyan Liu tidak mencintaiku. Aku sama sekali tidak percaya pada cinta sepihakku. Itu adalah lelucon. Menyebabkan dunia menjadi kasihan. Aku menatap Ruyan Liu. Bahkan tidak mengerti. Mengapa dia menjadi seperti ini? Seharusnya dia yang berdiri di panggung utama. Gadis berjiwa tinggi. Hormati aku walau kamu tidak mencintaiku. Sampai aku melihat ekspresi panik Ruyan Liu. Aku baru sadar kalau mataku sakit. Sudah meneteskan air mata. Aku tidak tahu apakah dia menangis atau aku. Ruyan Liu mengulurkan tangan dan memelukku, maaf. Aku hanya takut kehilanganmu. Aku benar-benar hanya takut kehilanganmu. Aku merasa sangat lemah. Aku bahkan tidak punya kekuatan untuk mendorongnya. Aku merasa pusing. Tapi ada suara di kepalaku yang berkata dengan jelas. Kamu tidak takut karena kamu mencintaiku. Kamu akan kehilangan sesuatu yang seharusnya menjadi milikmu. Sangat tidak mau. Dengan terpaksa aku menenangkan hatiku yang sangat naik turun. King berkata dengan suara teredam yang sejak orang tuaku tiba. Habiskan saja makanan ini. Ruyan Liu menarikku pergi. Mata cerah. Sepertinya mendeteksi. Sekarang adegan ini tidak cocok untuk ekspresi. Bersemangat hanya beberapa kata baik berturut-turut. Dekorasi hotel sangat atmosfer. Ini adalah restoran kelas atas yang terkenal di Jiangcheng. Aku mengenakan setelan hitam. Ketika Ruyan Liu dipromosikan menjadi direktur. Perusahaan mereka mengadakan pesta. Aku diam-diam membeli setelan ini. Aku sangat senang karena aku pikir dia akan mengundangku. Hasilnya ada di akhir. Dia bahkan tidak memberitahuku tentang hal itu. Tampaknya pesta itu juga ada di restoran ini. Dan aku mendongak dan aku melihat sekeliling. Aku menertawakan diriku sendiri dalam hatiku. Makan malam dengan orang tuamu hari ini. Orang tuaku juga akan pergi ke Jiangcheng lusa. Mari kita makan bersama dan menyelesaikan pernikahan. Ruyan Liu tampaknya dalam suasana hati yang sangat baik. Merencanakan masa depan kami dengan senyuman. Dia menoleh. Sepertinya ingin meminta pendapatku. Dan aku ada di matanya. Aku melihat wajah lelahku. Ruyan Liu mendapatkan sedikit. Lalu meletakkan tanganmu di lenganku. Aku tidak tahu apakah dia memberitahuku atau menghibur dirinya sendiri. Tidak masalah. Tidak masalah. Hanya menetap. Aku ditarik olehnya dan harus mempercepat langkahku. Aku merasa sangat dingin di dalam. Aku tidak mencintainya lagi. Aku mengerti. Karena aku telah melihat wajah kekasihku. Jadi aku sangat tahu. Aku sama sekali tidak mencintainya. Soal matematika tingkat lanjut tidak ada habisnya. Tapi masa muda akan habis. Di kota yang indah. Tidak akan ada lagi musim panas yang cerah. Lift naik ke lantai 12. Baru saja keluar dari lift. Ponsel Ruyan Liu berdering. Aku melihat ucapan. Sebuah bintang dibor dengan kencang. Tiba-tiba meletakkannya. Seperti gedung yang berbahaya. Kamu takut dia akan jatuh. Aku takut dia tidak akan jatuh. Dan pada hari dia memang jatuh. Aku juga akan bernapas lega. Ruyan Liu mengerutkan kening. Dan dia memukul menutup telepon. Aku menatapnya dengan terkejut. Liu Ruyan sepertinya tidak merasakannya. Terus berjalan. Tak sampai beberapa langkah. Telepon kembali berdering. Ruyan Liu menoleh. Lihat aku dengan mata gelisah. Dan aku seperti, oh, ya. Entah manfaatnya tulus atau tidak.
Aku hanya mendengar diriku berkata dengan suara lelah. Ambillah. Ruyan Liu langsung tersambung seperti mendapat perintah. Suara wanita terdengar jelas dari ujung telepon. Dengan keluhan yang kentara. Setelah beberapa menit, Ruyan Liu menutup telepon. Aku malu dan terdiam. Sesuatu terjadi di sebelah sana. Aku bahkan tidak memikirkannya dan langsung pada kata-katanya. Tapi kau membuat Liu Ruyan tercengang. Mungkin tidak menyangka. Aku tak percaya, aku ragu-ragu selama beberapa detik. Kau sungguh baik-baik saja? Tapi orang tuamu, aku mengepalkan tangan. Kuku jari yang tajam melukai telapak tanganku. Merema selalu melepaskan. Terkadang dalam menghadapi masalah, orang tak punya pilihan. Disebut pilihan. Hanya untuk memberimu kesempatan menaikkan nafas dan memasrahkan diri. Inilah langkah terakhirku. Barangkali Ruyan Liu sendiri, yang sedang terburu-buru. Belum sadar. Tapi aku harus mengerti. Karena aku yang terlempar jauh. Tak apa, aku yang akan menanganinya. Mendengar kalimat ini, Ruyan Liu tampak benar-benar lega. Berlari kecil menuju lift. Bahkan detik terakhir pintu lift tertutup. Dia hanya menunduk menatap ponselnya. Tak menatapku. Aku berdiri di sana. Menarik nafas dalam beberapa kali. Aku ingin duduk di sofa sebentar. Apakah detik berikutnya? Ponsel bergetar. Aku membuka WeChat. Itu suara dari ibuku. Selama lebih dari 30 detik. Aku klik di atasnya. Suara bersemangat ibu keluar, ibu dan ayah. Datang ke pintu hotel untuk bersiap. Di mana pintu masuknya? Pak Tua, lihatlah betapa menjanjikan anak kami. Bekerja di kota sebesar itu. Dan menemukan pacar yang begitu berbakti. Suara itu juga bercampur dengan suara sang ayah. Suara itu juga penuh senyuman. Setelah mendengar ini, akhirnya aku tidak bisa menahan diri. Runtuh terduduk di tanah. Aku menutup wajahku. Air mata hangat mengalir di telapak tanganku. Aku tidak tahu bagaimana aku harus menghadapinya. Orang tua yang datang jauh-jauh ke Jiangcheng. Sudah berapa lama kau menangis dengan sikap malu seperti itu? Aku menghapus air mataku. Berpegangan pada tubuhku, berusaha berdiri. Tapi pistol terang akan jatuh ke tanah. Tiba-tiba muncul sosok yang entah dari mana. Membantuku. Aku menoleh ke belakang. Tapi aku tak sengaja melihat wajah yang kukenal. Apa yang kau lakukan di sini? Shen Yu sedikit mengernyit. Melirikku dari atas ke bawah, baru saja selesai rapat. Apa masalahmu? Dengarlah kekhawatiran ini. Air mataku tak bisa ditahan lagi dan aku ingin menetes. Aku menunduk. Tak apa-apa, cepat-cepat menyeka air mata tanpa memedulikan gambarnya. Aku baik-baik saja. Shen Yu sedikit menghela nafas. Ia tampak sedang kesal. Ia merogoh rambut hitamnya dan mengusapnya. Lalu ia memanggil namaku dengan sangat serius. Jiboda. Kau tak pernah bersikap sopan padaku sebelumnya. Aku mendongak melihat ia belum juga bicara. Shen Yuwei sepertinya takut aku akan menolak. Bicaralah lagi apapun yang terjadi. Aku bisa membantumu. Apapun yang terjadi. Cahaya keemasan menerangi ruangan. Pada kaca yang berputar di meja makan. Dipenuhi dengan makanan yang sangat lezat. Shen Yuwei duduk di sebelahku. Mengangkat gelas. Sedikit berkeringat ke arah orang tuaku hingga seragam nasional. Halo, saya Shen Yuwei. Dan kemudian meneguknya sampai habis. Ayahku adalah tipikal ayah kota kecil. Jelas. Tindakan Shen Yuwei barusan memenangkan hatinya. Dia bertepuk tangan beberapa kali. Adapun ibuku. Aku tertegun ketika mendengar nama itu. Kemudian ulangi kepada Shen Yuwei. Aku menggigit bibir bawahku. Menebak. Mungkin ketika Ruyan Liu menghubungi orang tuaku sebelumnya. Telah dilaporkan tanpa sadar, jadi. Untuk membuat mereka curiga. Melihat ini, Shen Yuwei langsung mengerti. Menggenggam tanganku di meja makan. Sambil tersenyum begitu keras, aku lupa memperkenalkan diri. Namaku Shen Yuwei. Ini tunangan Boda. Begitu ini keluar. Benar saja, itu langsung menarik perhatian orang tuaku. Ibuku sedikit bersemangat karena kamu akan menikah. Lihat ekspresinya.
Jadi aku hanya mengangguk. Ibuku bertepuk tangan. Oke. Aku akan menikah. Aku akan menikah, kata ayahku dari samping, lihat dirimu seperti ini. Jangan biarkan menantu perempuanmu melihat lelucon itu. Ini seperti anak kita tidak bisa mendapatkan istri. Hanya senyum di wajahku. Aku sedikit tidak berdaya. Aku takut tindakan orang tuaku akan membuat Shen Yue takut. Saat aku berbalik untuk melihatnya. Tapi itu hanya bertemu dengan matanya yang tersenyum. Shen Yue sepertinya sengaja mencubit pergelangan tanganku. Lirik kepada suami Xia Wei, pipiku tiba-tiba bersemu merah. Di atas meja. Aku mendapati bahwa apapun topik yang mulai dibicarakan orang tuaku, Shen Yue dapat terhubung. Dari surat berharga dan saham hingga pengasuhan. Semuanya tepat. Kentara. Orang tuaku sangat puas dengan Shen Yue. Ayahku pasti mabuk. Wajah merah. Dan dia mengoceh. Boda kami telah memiliki pendapatnya sendiri sejak dia masih kecil. Jika Anda memutuskan sesuatu, Anda tidak pernah melihat ke belakang. Ketika dia mengatakan dia tidak ingin menikah, kami berdua terburu-buru. Kami tidak memaksanya. Aku hanya takut dia akan diganggu jika dia masih lajang di masa depan. Bagus, ada baiknya dia bertemu denganmu. Nak, kamu pasti mencintai Yue dengan baik. Kalau tidak, dia tampak tersendat sebentar ketika mengatakan ini. Suaramu juga bergetar, atau aku tak akan mengampunimu. Ibuku tahu dia mabuk. Dia cepat-cepat mengambil lengannya dan menepuk punggungnya. Lalu mendongak. Maaf untuk mengatakan orang tua ini. Ketika kamu minum terlalu banyak, kamu suka berbicara omong kosong. Halo lagi, tidak keberatan? Dengar di sini. Aku tidak tahan lagi. Hidung menjadi masam tak terkendali. Diam-diam mengulurkan tangan dan menghapus segenggam air mata. Shen Yue menyingkirkan ekspresi wajahnya. Dia berkata dengan serius, Paman dan Bibi, jangan khawatir. Kami akan baik-baik saja. Akhirnya menetap orang tuaku di hotel terdekat. Ini sudah jam 10 malam. Untuk merawat mereka dengan nyaman. Aku putuskan untuk menginap di hotel malam itu juga. Angin malam terasa sejuk. Tunggulah sampai kau senggang. Ketika aku melihat diriku di cermin hotel, aku baru menyadari betapa malunya aku. Seluruh wajah terlihat lelah dan tak bernyawa. Untungnya, orang tuaku lebih tua. Mata juga hilang. Tak menyadari rasa maluku. Dan aku menghela napas. Menunjuk wajahku tak mengingatkanku. Shen mengancam akan melirikku lagi. Seperti apa rupamu? Aku tak pernah melihatmu sebelumnya. Lalu menundukkan kepalamu. Sambil mematahkan jari-jarinya, ia tampak menghitung dengan cermat. Gagal matematika di tahun kedua. Menangis dan bersendawa mengikuti kelas, ujian fisik di tahun ketiga SMA. Ia baru saja jatuh terduduk. Shen Yue, aku memanggil-manggil namanya dengan marah dan malu. Shen mendongak menatapku sedikit. Akhirnya tertawa. Aku melihat senyumnya. Aku kesurupan. Seperti detik berikutnya. Shen Yue, mengenakan seragam sekolah biru putih. Ini akan menunjukkan harmonika dia bersembunyi di belakangnya. Melambai di depan mataku. Dan kemudian Shen Yue bertanya. Itu membuatku berpikir. Ekspresinya tampak sedikit berhati-hati. Ada apa denganmu hari ini? Aku bertengkar dengan pacarku. Saat aku bernapas, kupikir akhirnya aku berbicara. Helaan napas yang tak terdengar. Dan rasa sakit karena dipotong dengan pisau rebus jauh di dalam hatiku. Aku tersenyum masam. Sampai mantan pacarnya mengalami kecelakaan. Aku memanggilnya sementara. Shen Yue berhenti berjalan ke depan. Berbalik dan mengerutkan kening padaku. Menanyakan kata-kata yang tak pernah berani kutanyakan pada diriku sendiri. Kau bahkan. Apakah kau belum akan putus dengannya? Lampu jalan yang redup memanjangkan bayangan kami. Aku berkata Shen Yue. Aku telah bersamanya selama 3 tahun. Aku membayar biaya diam yang tak terbayangkan. Tak seorang pun adalah orang suci. Tak bisa melakukannya. Lepaskan ketika kau tahu kau tak dicintai. Aku akan memutus semua perasaan dengannya. Pergi tanpa nostalgia. Tapi tidak sekarang. Aku menarik perhatiannya. 3 tahun sungguh terlalu lama. Tak ema Shen Yue menatapku. Diam untuk waktu yang lama.
Akhirnya mengangkat tanganku untuk menyeka air mata dari wajahku. Dan ia berkata, ya. Ia berkata 3 tahun sungguh terlalu lama. Keesokan paginya, orang tuaku datang mengetuk pintu kamarku. Aku membuka pintu. Melihat tas-tas besar dan tas-tas kecil serta wajah mereka yang tersenyum. Aku sedikit sibuk. Kamu ini. Ibuku melangkah maju dan kedua orang tuaku kembali. Sampai jumpa bersenang-senang di sini. Kami lega. Aku tak berani menjawab untuk beberapa saat. Karena aku tak tahu. Ketika Ruyan Liu memanggil mereka. Apakah kamu menyebutkan? Untuk menemui kedua orang tuanya. Ibu seperti melihat apa yang kupikirkan. Mengambil tanganku dan menepuknya lagi. Tahun-tahun berubah menjadi keriput yang menjalar di wajah dan tangannya. Aku bahkan tak bisa mengingat hari sejak. Ibu dan masa tua terpancing. Bagaimanapun, dalam ingatanku. Dia yang menjemputku pulang sekolah. Gadis cantik yang memetik bunga liar dan membawanya pulang. Dia berbicara lembut dan anakku tumbuh. Kamu tampak hebat. Ibu sama sekali tidak khawatir kamu akan menjadi buruk. Entah itu hidupmu atau perasaanmu. Ibu percaya bahwa kamu akan membuat keputusan sendiri. Apa yang perlu dilakukan orang tua Tionghoa? Tidak, hanya berdiri di belakang anak-anakmu. Mendukung semua keputusan mereka. Dia memiliki ekspresi lembut di wajahnya. Dan aku mengedipkan mataku berusaha untuk tidak membiarkan air mata mengalir. Ternyata mereka tahu segalanya. Aku tahu aku telah mengalami kemalangan emosional. Menuangkan Liu Ruyan adalah Liu Ruyan. Shen Youwei adalah Shen Youwei. Tapi mereka memilih untuk tidak berbicara. Memilih untuk tidak bertanya. Bahkan jika mereka tidak tahu titik tengah. Kisah spesifik yang terjadi. Saya juga bersedia bekerja sama dengan drama yang tidak lengkap ini. Ayah saya berdiri di atasnya. Punggung hati terbatuk-batuk. Oke, mengapa Anda menceritakan ini padanya? Ayo, mobil sudah ada di lantai bawah di hotel. Ibuku tersenyum. Dan akhirnya, tepukan di punggung tanganku. Jangan ikuti aku. Jaga dirimu, kau tahu? Dan aku menganggukkan kepalaku. Tampaknya ketika aku masih kecil. Setiap kali saya merasakan nasihat ibu saya. Permintaan maaf yang mengomel membuahkan hasil. Melihat punggung mereka memudar. Saya menutup pintu. Muda berbaring di tempat tidur hotel. Langit-langit kelabu. Gelap. Telepon sunyi muncul beberapa pesan. Ini semua Ruyan Liu dari tadi malam sampai sekarang. Mereka dikirim satu demi satu. Apakah kamu tidak pulang tadi malam? Bagaimana kabar paman dan bibimu? Aku pasti akan menemanimu makan malam. Menebus kesalahanku. Guoyi mengalami kecelakaan mobil tadi malam. Dia tidak punya teman di kota ini selain aku. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Guatap adalah Guatap lagi. Lihat nama ini. Aku menekan tombol hitam. Aku melihat ke langit-langit. Mengingat apa yang baru saja dikatakan ibuku. Wajah tersenyum yang mendukung semua keputusan mereka. Saat itu, rasa bersalah yang kuat menyeruak dari lubuk hatiku. Aku selalu merasa bahwa selama aku tak menyesali hidupku, kau tetap bisa melewatinya. Aku mencintai Liu Ruyan. Aku mencoba menghabiskan waktu 3 tahun untuk menghangatkan hatinya. Itu keputusanmu sendiri. Jadi selama kau bisa bertanggung jawab pada dirimu sendiri. Apapun baik-baik saja. Tapi sekarang aku tiba-tiba merasa tak bisa. Hidup seseorang tak tipis. Bisa ditahan hanya oleh satu orang. Andai ibuku tahu apa yang terjadi padaku, dia akan sedih. Ibu akan sedih hanya karena berpikir begitu. Emosi bersalah. Hampir membuat hatiku masam. Aku duduk dan menyalakan ponselku lagi. Layar. Masih menempel di halaman percakapan dengan Liu Ruyan. Maka ku tarik napas. Menggigit bibir bawahmu dengan kencang. Kulihat ia melompat melintasi layar. Sebuah pesan berhasil terkirim. Tulislah kami di kotak dialog hijau. Kuputus di sore yang cerah. Kembali dan kemasi barang-barangmu. Ruyan Liu tak ada di rumah. Seluruh rumah berantakan. Puntung rokok dilemparkan ke tanah secara acak. Jendela tertutup. Begitu melangkah di pintu, kau masih bisa mencium bau asap yang menyengat. Tampaknya ia telah mengalami 2 hari yang buruk. Selama ini,
Ia terus menelepon dan mengirimiku pesan. Orang yang merecoki menjadi dirinya. Dan kini aku. Akhirnya kusadari keadaan pikirannya saat itu. Aku diganggu oleh orang yang tak kusukai. Ini sungguh menyakitkan. Dan aku mengerutkan kening. Mencari pijakan di lantai kotor dengan kekacauan. Klik koper dan tarik ke kamar tidur. Kusapu pakaian dari lemari ke dalam koper. Waktuku sangat sedikit. Walau sudah beberapa tahun tinggal di rumah ini. Baju beberapa pasang sepatu. Selain itu, tak ada lagi yang bisa diambil. Aku berdiri di ujung tempat tidur dan memandang sekeliling. Walau hanya 2 hari tak kembali. Ada rasa aneh. Seolah aku tak pernah pantas berada di sini. Kenyataannya, aku sama sekali tak pantas berada di sini. Bantal lempar hitam di sofa. Itu salah satu dari beberapa kali kami pergi berbelanja bersama. Saat dia memilih. Aku naksir bantal lempar beruang coklat kecil. Tapi kata Liu Ruyan. Gayanya tidak sesuai dengan dekorasi rumah kami. Aku mengeluarkan bantal lempar dari kolom belanja. Lalu dia lemparkan dengan yang hitam. Dan boneka Disney itu. Tahun lalu kami merayakan hari jadi kami yang kedua bersama. Aku sudah lama memanjakan Liu Ruyan. Dia akhirnya mengangguk dan menemaniku ke Disney. Tapi di hari keberangkatan. Panggilan dadakan dari perusahaan memanggilnya kembali. Aku pergi ke Disney waktu itu sendirian. Walaupun sedih. Tetap sembunyikan emosimu dengan baik. Sampai nanti. Aku pulang. Pegang master harta karun boneka di depan Liu Ruyan. Tapi aku penasaran berapa banyak orang yang kamu katakan di belakang matamu. Kamu tidak naif dan teraniaya. Emosi muncul di benak. Kusembunyikan boneka itu di bagian terdalam lemari. Baru hari ini dia dibalik lagi. Di rumah ini. Semuanya diam-diam menggambarkan rasa sakitku. Sekarang akhirnya aku pergi. Kulihat untuk terakhir kalinya kamar itu. Keluar. Dan menutup pintu. Saat yang sama. Suara sandi yang dinyalakan terdengar. Aku terkejut. Dia mendongak melihat tatapan Ruyan Liu. Dia terlihat jauh lebih kurus. Melihatku. Jejak kegugupan muncul di wajah Ruyan Liu. Dia memanggil saat aku mengepalkan pegangan koper. Dan aku menekannya. Ruyan Liu berjalan di pintu. Sekilas aku melihat koperku. Apakah kamu harus pergi dengan ekspresi kesakitan di wajahmu? Apakah kamu harus putus denganku? Sebelum aku bisa berbicara. Dia berkata lagi bahwa apa yang terjadi hari itu adalah kesalahanku. Boda, aku benar-benar salah. Aku sudah mendengar dia mengucapkan permintaan maaf berkali-kali. Jika masih ada ruang untuk retensi. Aku tidak akan menarik koper ini sekarang. Berdiri di sini. Aku memotongnya. Kata-kata itu adalah tekad bahwa aku tak ingin berhubungan lagi dengannya. Aku berkata Liu Ruyan. Percuma, aku sungguh lelah. Orang yang tak mencintai bahkan bisa jatuh cinta lagi. Tapi aku harus bagaimana jika lelah? Dan aku menatapnya. Ini seperti melihat kertas yang meleset 1 poin. Perasaan lelah melanda sekujur tubuhku. Aku benar-benar tak punya keberanian untuk melakukannya lagi. Ruyan Liu menatapku. Ini seperti melihat orang asing yang belum pernah kau temui. Aku tahu bagaimana perasaannya. Lagi pula, di masa lalu. Aku tak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Dia tak akan menyangka. Aku mampu mengumpulkan keberanian untuk meninggalkannya. Ruyan Liu tersenyum pahit. Dan dia menatapku. Melihatku lagi, entah apa yang terpikirkan. Katanya dulu kupikir aku tak mencintaimu. Aku perlahan mendongak menatapnya. Hingga aku kembali dari rumah sakit hari itu. Melihat ruangan gelap. Tiba-tiba aku berpikir. Mungkin kita bisa memelihara anjing bersama? Dengan begitu kau tak akan terlalu takut di malam hari. Tapi kunyalakan lampunya. Hanya untuk mendapati bahwa kau tak pernah kembali. Mata berasap terfokus ke wajahku lagi. Kupukul. Apakah sudah terlambat? Aku menatapnya. Aku merasa rumit dan tak tahu harus berkata apa. Ini seperti kau sebagai orang dewasa. Akhirnya dapat permen lollipop kesukaanku waktu kecil. Tapi ketika kau dewasa, kau tak suka permen lagi. Dan aku menarik napas. Perlahan-lahan memuntahkan satu suku kata. Ini adalah rumah baru untuk disewa di dekat perusahaan. Dalam perjalanan untuk pindah.
Aku memegang koper. Berjalan di jalan setapak berbatu di komunitas. Saya tidak sengaja melihat sosok yang saya kenal. Shen Youwei mengenakan satu set celana olahraga putih. Berjalan perlahan dengan seekor anjing Golden Retriever. Aku melihatnya pada saat yang sama. Dan dia melihatku. Shen Youwei melepas earphone-nya. Terkejut. Menghampiriku setelah beberapa langkah cepat. Kau memintaku mengangguk. Kau tinggal di sana? Shen Youwei juga mengangguk. Kemudian tatapannya tetap pada kotak besar di tanganku. Kau mengulurkan tangan. Ambil Golden Retriever. Ini seperti merasa tersisih. Aku berteriak. Shen Youwei sedikit memperkenalkan benang daging dengan kepalanya. Aku mengulurkan tanganku. Halo dengan sapaan serius. Benang daging sepertinya sesuai dengan namanya. Anjing Golden Retriever itu melihat telapak tanganku. Dia memiringkan kepalanya dan tampak agak bingung. Shen Youwei terbatuk-batuk. Dia belum belajar berjabat tangan. Oh, 2 kali Shen Youwei bertanya tempat tinggal. 5 menghantam lantai 8 Shen Youwei mengangkat alisnya, aku tepat di bawah. Mataku terbelalak. Kebetulan sekali. Mengobrol-mengobrol. Tanpa sadar, dia berjalan di bawah lengan. Anjing Golden Retriever itu terlihat bersemangat. Bergegas maju sekaligus. Shen Youwei menarik pistol ke depan. Mata ponselku dengan cepat menahannya. Shen Youwei memanfaatkan kekuatan untuk berdiri tegak. Aku tidak tahu apakah itu ilusiku. Wajahnya tampak sedikit memerah. Pintu lift terbuka ke atas dan berdiri di depan pintu. Shen Youwei meletakkan kotak itu dan mengirimnya ke sini. Aku harus kembali. Benang daging belum makan hari ini. Aku mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Kembali dan katakannya. Siapa yang tahu kapan pintu terbuka? Anjing Golden Retriever tiba-tiba bergegas masuk. Melambaikan 2 telinga besar. Tatapan bahagia tanpa pikiran. Shen Youwei berdiri di luar dan berteriak. Tapi anjing Golden Retriever itu entah bagaimana sangat bersemangat. Abaikan apapun sebutannya. Shen Youwei menggaruk belakang kepalanya karena malu. Ini seperti melihat anak durhaka Anda sendiri. Aku melihat wajahnya. Yang tidak datang tersenyum. Lalu sedikit menyamping untuk keluar dari pintu setengah kipas. Masuk dan duduklah. Kakakku memberi Shen Youwei secangkir kopi. Dia juga duduk di sofa. Aku belum bertanya padamu. Pekerjaan macam apa yang kau lakukan sekarang? Shen Youwei membenamkan wajahnya di cangkir. Setelah menyesap kopi, perlahan-lahan tiba. Setelah kembali dari luar negeri, saya berada di sebuah band selama 2 tahun. Kemudian band bubar dan memulai bisnis mereka sendiri. Saya membawa amatir untuk. Tampaknya bos Shen membeli band itu sendiri. Shen Youwei menyipitkan matanya. Wajah yang tidak bisa dipahami. Akhirnya, dia berkata perlahan, bukan itu masalahnya. Ini milik ayahku. Aku belum sempat membalasnya. Kudengar dia terus terjatuh. Tapi aku membeli Porsche sendiri. Mataku membelalak. Aku hampir tersedak seteguk kopi. Kau sengaja megap-megap napas. Shen Youwei tersenyum. Mengangkat satu alisnya. Apa kau tak mau menerjemahkan dulu baru yang? Dia bertanya lagi, bagaimana denganmu? Golden Retriever mungkin bosan berlarian di sekitar rumah. Berbaring di kaki Shen Youwei. Sepasang mata memelototiku. Aku tersenyum. Di gedung kantor sebelah komunitas ini. Lakukan desain. Tapi aku sudah melamar untuk dipindahkan ke kantor pusat tahun depan. Shen Youwei tercengang. Aku mengajukan pertanyaan yang tampaknya tidak masuk akal. Pertanyaan yang berkaitan erat dengan kata-kataku. Putus dengan pacarmu. Dan aku menatapnya. Kemudian dia tersenyum dan mengangguk perlahan. Shen Youwei menatapku dan ragu-ragu untuk berbicara. Tidak apa-apa. Di kota ini. Selama bertahun-tahun. Saatnya berpindah tempat. Shen Youwei mengangguk sampai kau pergi. Ingatlah untuk mengabariku. Agar aku bisa mengirimu pergi. Aku juga tersenyum dan setuju. Beberapa hari setelah menjadi pemain. Aku mendapat pesan teks dari nomor yang tak kukenal. Besok pukul 2 siang. Kedai kopi di Jalan Renmin. Aku melihat pesan itu. Samar-samar aku menebak siapa yang mengirimnya.
Setoran pribadi berulang kali. Aku tetap memutuskan untuk pergi ke Janji. Hujan turun ringan di sore hari. Air di jalanan. Setelah keluar dari taksi, tanpa sengaja melangkah ke genangan air. Noda air di kaki celana. Mungkin karena hujan. Ada sangat sedikit orang di kedai kopi. Aku hampir mendorong pintu terbuka. Aku melihat atap kain duduk di sebelah jendela dari lantai ke langit-langit. Bisa membuat Liu Ruyan rindu. Merindukan seseorang selama bertahun-tahun. Dia tampak hebat. Di sekolah dia seperti ranting. Aromanya kental. Nostalgia akan aroma yang ditinggalkan oleh kerumunan yang tidak bisa diblokir. Hari ini dia memakai riasan. Tapi tetap tidak bisa menutupi kelelahan saat ini. Aku menarik kursi di seberangnya dan duduk. Pak Gu. Ada apa denganku? Mata Guyan menatap lurus ke arahnya. Seolah ingin belajar sesuatu darinya. Dia berkata bahwa aku dan Ruyan Liu akan menikah. Untuk memberitahumu. Setelah mengatakan itu, dia bersandar di sandaran kursi. Lihat aku seperti petir. Tersenyum sedikit. Mengulurkan tangan dan mengundang. Mata Guyan tertuju pada telapak tanganku. Kaku sejenak. Senyumku sedikit lebih dalam. Ambil kembali tanganmu, kamu tidak bisa mengeluarkannya, kan? Senyum di wajah Guyan hilang. Diam dan jangan bicara lagi. Dan aku melanjutkan. Jika Ruyan Liu benar-benar siap menikahimu, kau tidak perlu berada di depanku. Berpura-pura sombong. Sumpah kedaulatan. Guyan. Kaulah yang menemukan tempatmu di hati Ruyan Liu. Tidak sebaik sebelumnya. Benar? Setelah mendengar kalimat ini, wajah Guyan menunjukkan ekspresi menyakitkan. Lalu berubah menjadi kekejaman. Bukan? Apa yang kau katakan di depannya? Liu Ruyan telah menungguku selama 3 tahun. Sekarang aku kembali. Mengapa dia bahkan tidak ingin melihatku? Aku terkejut. Aku memikirkan perasaan Ruyan Liu untuk Guyan. Tidak mudah. Tapi aku tidak menyangka dia akan melakukan ini. Setelah kamu putus, Ruyan Liu mulai mabuk dan menghilangkan kekhawatirannya. Kupikir ini adalah waktu terbaik bagi kami untuk kembali bersama. Siapa yang tahu bahwa Guyan menutup matanya kesakitan? Siapa yang tahu dia bilang dia menyesalinya? Aku menyesal tidak bersamaku untuk waktu yang lama. Aku mendengarkannya. Untuk sesaat aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Hubungan manusia adalah hal yang aneh. Datang dan pergi dengan cepat. Kekasih yang biasa berbicara. Kau bisa berbalik dan membuangnya. Ditinggalkan pendahulu. Tapi menjadi kekasih di mulut. Dan sekarang satu-satunya hal yang kusyukuri adalah aku keluar dari pusaran ini. Dan aku berhenti. Akhirnya, ini adalah kisah cinta antara kalian berdua. Tak ada hubungannya denganku. Aku juga tak tertarik. Dan kemudian aku bangkit, dan aku ingin pergi. Seperti apa pria yang terobsesi dengan cinta? Aku tahu yang terbaik. Karena dulu aku memang seperti itu. Oleh karena itu, aku sangat tak suka melihat orang-orang seperti itu saat ini. Aku takut melihat bayanganmu sendiri di dalamnya. Dan kemudian jatuh dalam rasa sakit yang tak berujung. Siapa yang tahu detik berikutnya? Guyan juga buru-buru bangkit dan memanggilku Pamanji. Pukul aku. Tolong kembalikan Ruyan Liu padaku, oke? Aku tak bisa hidup tanpanya. Aku sungguh tak bisa hidup tanpanya. Sejak di awal. Saling memperlakukan sebagai milikmu. Kenapa pergi selama 3 tahun tanpa bertanya? Jangan menghargainya ketika Anda memilikinya. Jika Anda kehilangannya, Anda akan dengan enggan mempertahankannya. Aku kembali menatap atap tua yang sudah menangis. Ada asap di mataku. Dia dan Ruyan Liu adalah tipe orang yang sama. Tidak layak untuk simpati. Aku pulang saat tahun baru Imlek. Ibu dan ayah tidak mengatakan apa-apa ketika mereka melihatku kembali. Hanya dengan senang hati bertanya padaku. Bagaimana hidupmu baru-baru ini? Aku bilang aku baik-baik saja. Tergerak untuk lebih dekat dengan perusahaan. Pemberitahuan perusahaan juga turun. Bekerja selama sekitar setengah tahun. Kau bisa dipromosikan dan dipindahkan ke markas. Inilah saatnya. Aku tiba-tiba berpikir. Ternyata Ruyan Liu dan saya tinggal di komunitas itu.
Hanya karena dekat dengan tempat dia bekerja. Dan saya bisa saja menggantung orang sejak lama. Tapi agar tidak terpisah dari Liu Ruyan. Diam-diam menolak beberapa kali. Saya telah mengakomodasi dia. Aku telah gagal sendiri. Sekarang aku akhirnya hanya penuh dengan diriku sendiri. Dengarkan promosiku. Ayah saya sangat senang. Membuka sebotol anggur yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun. Minum di seluruh wajahku. Dan ibuku akan meraih tanganku. Berulang kali. Aman saat berada di luar sendirian. Saya juga mengatakan ya lagi dan lagi. Pelan-pelan dari suasana santai tahun baru Imlek. Kembali bekerja. Tidak ada lagi ikatan emosional. Saya pikir hidup saya jauh lebih bahagia. Bangun tepat waktu. Sarapan hanya apa yang ingin Anda makan. Hiduplah dengan gaya yang Anda suka. Di kamar kota renovasi. Sesekali pilih beberapa film untuk diproyeksikan dan ditonton. Hanya berulang. Saya juga akan bertemu Shen Youwei. Terkadang dia muncul di lift. Terkadang dalam perjalanan ke komunitas. Terkadang dia terlalu sering muncul bahkan di supermarket. Sering. Bahkan orang membosankan sepertiku melihat petunjuknya. Di jalan taman lagi. Ketika saya bertemu Shen Youwei, yang sedang mengajak anjingnya jalan-jalan. Aku tersenyum dan berkata padanya. Saya berbicara dengan Tuan Liu 2 hari yang lalu. Dia mengatakan itu setelah lulus. Anda berusaha keras untuk bertanya kemana saya akan pergi. Shen Youwei memiringkan kepalanya ke samping dan tidak berbicara. Jari telunjuk melilit tali anjing. 2 putaran. Seluruh jari telunjuk melilit tali dan dilepaskan. Saya terus bertanya kepada Shen Youwei. Apa kau menyukaiku waktu itu? Orang dewasa cukup suka jujur. Tanpa rasa malu dan tersandung masa muda. Ia mendengus pelan. Dan lihat aku. Seolah menunggu jawabanku. Shen Youwei bertindak terlalu alami. Jika bukan karena telinganya yang kemerahan. Saya bahkan akan berpikir. Itu hanya percakapan biasa. Aku bertanya pada Shen Youwei. Mungkin semua orang menerima cinta. Akan menanyakan kalimat seperti itu mengapa. Shen Youwei berkata saya tidak tahu mengapa. Mungkin saat aku sadar. Aku sudah menyukainya. Berasal dari tahun itu. Ruyan Liu menyadari ketika dia mengirimimu surat cinta. Atau mungkin ketika jatuh dari sisi Anda. Aku bisa menertawakanmu. Tapi aku tidak ingin orang lain menertawakanmu saat itu. Sadar akan. Dia menatap mataku. Tampilan lembut setelah lulus. Saya pikir saya tidak akan pernah melihat Anda lagi. Tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Kamu sudah punya pacar. Saya tidak pernah bisa menanggung citra penuh kasih sayang seperti itu. Aku tidak tahan dengan mata penuh kasih sayang seperti itu. Saya jelas memulainya. Kini aku menghindari tatapannya. Kataku bercanda. Maka Anda telah merencanakan untuk waktu yang lama. Shen Yu menghela nafas sedikit, itu tidak bisa dianggap. Bagaimanapun, seluruh dunia melihatnya. Kau tidak melihatnya. Aku berpaling untuk mengingatkanmu. Shen, kamu tersenyum. Nafasnya hangat. Hanya terima kasih. Saya bertemu dengan matanya yang penuh bisnis. Permintaan maaf. Saya akan meninggalkan kota tahun depan. Jadi orang dewasa cukup suka jujur. Penolakan orang dewasa yang sama cukup realistis. Bukannya aku tidak menyukainya. Bukannya aku tidak menyukainya. Hanya kurus realistis. Biarkan cinta menjadi semurni di kampus. Gemuk. Jadi saya tidak akan mengatakannya seperti yang saya lakukan ketika saya lulus. Bisakah kamu menungguku? Saya tidak akan mengatakan mungkin Anda datang ke kota saya. Bersama kita. Kita semua sudah dewasa. Pahami itu dalam umur panjang. Cinta hanyalah salah satu jalan. Tidak unik. Tidak masalah. Bahkan jalan ini pun tidak. Hidup bisa terus berjalan. Shen Yu menatapku sedikit. Penglihatan rendah. Saya tidak bisa melihat apa yang ada di pikirannya. Setengah hadiah saya mendengar dia mengatakan saya tahu. Waktu berlalu tanpa tujuan selama setengah tahun. Saat bunga musim semi bermekaran. Mulai berkemas. Perabotan di rumah sudah selesai. Semuanya tampak sama pada hari saya pindah. Shen Youwei memimpin benang daging untuk berkunjung lagi.
Mungkin anjing benar-benar spiritual. Benang daging melihat ruangan kosong. Wajah yang awalnya bersemangat tiba-tiba terpaku. Dia menggigit celanaku. Suara kotor di mulut. Aku berjongkok dan menyentuh kepalanya. Aku akan kembali dalam setahun. Shen Youwei mengangkat alisnya ketika dia mendengar kata-kata. Anda pergi selama setahun. Aku mengangguk dan balik bertanya. Daun jatuh kembali ke akarnya. Saya harus kembali ke Jiangcheng. Mungkinkah dia akan tinggal di sana selama sisa hidupnya? Shen Youwei sering lapar. Dan kemudian saya tampak biru. Kalau begitu aku akan menunggumu kembali dengan abon daging. Aku menatap wajahnya dan berkata dengan marah. Apa yang harus kulakukan? Jalani hidupmu sendiri. Shen Youwei merentangkan tangannya dan mengangkat bahunya. Dan kemudian ekspresi yang lebih serius. Jaga dirimu. Tetap berhubungan. Saya tertawa terbahak-bahak. Bagaimana Anda berbicara seperti ibu saya? Itu adalah hari yang cerah. Awan ringan dan angin ringan. Roda koper menggelinding melintasi lantai bandara. Udara dingin berhembus di kulit manusia agak dingin. Saya duduk di pesawat dan melihat awan lembut di sekitar saya. Memikirkan Shen Youwei di bandara. Kata-kata terakhir untukku. Dia memberi isyarat untuk ketinggian 8 km, dan saya akan membawa Anda ke sana. Aku akan di sini menunggu ibuku ketika kamu kembali. Kaca dingin di kabin memanjang dari jari ke jantung. Aku menggeleng. Lupakan. Tahun ini. Saya sangat sibuk setiap hari sehingga saya tidak bisa membedakan antara siang dan malam. Hanya sesekali. Dengarkan juga beberapa berita tentang orang lain. Misalnya, teman sekelas SMP menikah. Teman sekelas kuliah. Untuk anak-anak, seperti Guyan. Akhirnya, saya memilih untuk pergi ke luar negeri lagi. Adapun Liu Ruyan. Mungkin namanya adalah penghormatan saya di masa lalu. Tapi seiring berjalannya waktu. Akhirnya, seseorang menyebutkannya kepada saya. Dulu ada perlengkapan kuliah. Entah bagaimana. Kurasa aku bersama Ruyan Liu. Setelah putus. Dia menelepon saya. Kalimat pertama adalah kamu putus dengan Ruyan Liu. Saya tercengang dan secara tidak sadar ingin menyangkalnya. Tapi mereka semua putus. Secara alami, tidak perlu mematuhi apa yang dikatakan Ruyan Liu. Perjanjian yang tidak ingin Anda publikasikan. Jadi saya berkata, apa yang terjadi? Spider House di ujung telepon. Tahukah Anda seperti apa Ruyan Liu sekarang? Saya tidak mengatakan sepatah kata pun. Karena saya tahu pihak lain masih akan berbicara. Dia menghela napas. Aku tahu seharusnya aku tidak memberitahumu ini. Tapi sebagai temannya. Aku benar-benar tidak bisa melihatnya. Setelah putus dengan Guyan. Aku belum pernah melihatnya seperti ini. Setelah kamu putus. Seluruh pribadi Ruyan Liu telah berubah. Dia mulai berbicara banyak tentang anak laki-laki. Putus dalam beberapa hari. Awalnya kami juga berpikir. Dia hanya ingin sembuh dengan cara ini. Tetapi setelah waktu yang lama, saya menemukan ada sesuatu yang salah. Anak laki-laki pertama. Bertemu di bar makanan ringan di kota kampus. Terlihat bersih. Mata seperti milikmu. Anak laki-laki kedua terlihat di sebuah bar. Bahkan beberapa dari kami mengatakan dia tersenyum sepertimu. Liu Ruyan tak terbendung dan memberi orang pertunjukan 3 hari. Anak laki-laki itu pulang bersamanya. Dia ingin melanjutkan. Tapi aku cukup menyelah. Jadi saya mengambil napas. Dia membuka mulutnya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Aku tak bisa membayangkannya. Seperti apa Liu Ruyan di mulutnya? Sama seperti Guyan tidak bisa membayangkannya pada awalnya. Seperti apa Ruyan Liu, yang mencintainya? Juga pada saat itu. Saya sangat sadar. Gadis yang kucintai seterang bulan. Jangan pernah kembali. Apa aku menyakitinya? Atau dirinya sendiri, tapi aku tidak bisa menyelamatkannya. Orang yang akhirnya keluar dari rawa. Saya tidak ingin kembali ke rawa itu. Jadi aku minta maaf padanya untukku. Saya berharap dia bahagia di masa depan. Momentumnya tidak terduga. Tulisannya sangat dingin sehingga tampaknya memiliki embun beku di ujung jarinya. Apalagi yang ingin kau katakan? Tapi saya melarangnya. Dia menutup telepon.
Aku berbalik untuk melihat keluar jendela besar dari lantai ke langit-langit apartemen. Akan hujan di hari kelabu, akan turun hujan. Tapi itu akan cerah setelah hujan. Saat cuaca cerah, semuanya perlahan akan membaik. Aku mengulurkan tangan dan menyentuh wajahku. Tanpa sengaja merasa lembab. Sudah setahun. Lihat betapa kurusnya dirimu. Anak kembali. Orang tua, datang dan lihat, ibuku memakai celemek. Dengan spatula di tangannya. Untuk mencegah keduanya. Sepanjang jalan ke bandara untuk menjemput seseorang. Saya hanya mengatakan bahwa saya akan pulang dalam waktu dekat. Tapi tidak mengatakan kapan. Sama. Saya tidak memberitahu siapapun kemana saya akan pergi. Termasuk Shen Youwei. Saya tidak tahu apa yang saya takutkan. Aku takut dia benar-benar menepati janjinya. Aku semakin takut bahwa itu hanya lelucon darinya. Jadi kabur saja. Ayahku terlihat sangat energik. Keluar dengan kucing di gendongannya. Saat melakukan panggilan video. Mereka memberitahuku bahwa itu adalah kucing liar di komunitas. Kelihatannya menyedihkan. Aku membawanya pulang dan membesarkannya. Si kecil terlihat dengan mata telanjang dengan kecepatan. Dari tulang kurus menjadi tubuh gemuk. Kucing oranye kecil menjadi babi oranye kecil. Ibuku hampir tidak bisa menahannya lagi. Hanya ayahku yang masih memeluknya sepanjang hari. Kenapa kamu tidak kembali dan memberitahuku sebelumnya? Aku bisa memasakkanmu makan siang yang enak di siang hari. Aku menggelengkan kepala. Aku hanya tidak mengatakannya agar tidak mengganggumu. Ayahku menurunkan kucing itu. Mengambil koper dan menyeretnya ke dalam rumah. Lalu aku menoleh ke ibuku dan berkata kau pergi dan menelepon. Panggil Xiao Shen pulang untuk makan malam. Untuk apa aku tercengang? Xiao Shen, ibuku berjalan ke dapur dengan spatula. Mungkin memikirkan piring yang akan dibakar di panci. Ada beberapa urgensi. Apakah itu Shen Youwei? Bukankah kita makan malam bersama? Festival jalanan tahun ini. Dia berlari ke rumah kami setiap hari. Katakanlah kau tidak ada di sana. Lakukan kesalehan berbaktimu untukmu. Sekarang kau kembali. Haruskah kita mengundang Xiao Shen untuk makan malam? Aku bersandar di kusen pintu dapur. Mendengarkan nada bicara ibuku seperti membujuk anak kecil. Tidak hanya sedikit lucu, kau bisa bertanya jika kau mau. Bukankah itu hanya makan? Dua ekspresi Emma Zeze terlihat sangat tidak puas. Apakah kau benar-benar tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Tahun ini turun. Aku melihat Xiao Shen sebagai menantuku. Begitu putih dan cantik dan cerewet. Topik yang sedang dibahas harus ditolak. Aku bergegas dokter untuk memanggil ibuku. Ibuku menoleh dan melirikku. Jangan bicarakan anak mudamu, jaga dirimu. Di tengah percakapan kami. Ayahku sudah memakai kacamata baca. Mendongak dari telepon. Xiao Shen berkata dia akan berada di sana sebentar lagi. Aku bersedekap tak berdaya. Aku tak bisa menahan gugup. Tahun ini. Aku dan Shen Youwei telah menjaga kontak dekat dan dekat. Dia akan menceritakan hal-hal menarik tentang kehidupan. Aku juga membagi kekhawatiranku di tempat kerja. Kadang-kadang aku berpikir, kami benar-benar seperti Shen Jiai dan Ke Jinteng. Bagaimana rasanya bersilaturahmi setelah lulus? Anggap saja begini. Aku akan tutup tanpa alasan. Jendela dialog yang ingin mengirim pesan. Bel pintu berbunyi. Ayahku mendorongku. Sarankan dengan matamu. Aku bangkit dan berjalan ke pintu. Dengan lembut membuka pintu. Shen Youwei mengenakan gaun putih. Terlihat segar. Matanya cerah, lama tak berjumpa. Kubilang hanya 1 tahun. Tidak lama. Shen Youwei bilang itu cukup lama bagiku. Seseorang yang belum dicintai dengan baik. Reaksi pertama setelah menerima cinta. Hanya ingin melarikan diri. Aku menoleh. Masuklah. Orang tuaku menunggumu. Meja telah ditata. Ibuku lebih antusias menemui Shen Youwei daripada melihatku. Xiao Shen. Makanlah lebih banyak. Shen Youwei keluar untuk menjawab panggilan telepon di tengah jalan. Ibuku mengambil mantelnya yang tersampir di sandaran kursi. Nunu berkata kepadaku dengan dagunya, mengirimkannya pada seseorang. Jangan masuk angin.
Jadi aku keluar ke balkon. Aku melihat Shen Youwei mengatakan sesuatu dengan membelakangiku. Terlalu jauh. Aku hanya samar-samar mendengar beberapa kata kencan buta. Pulanglah untuk tahun baru Imlek. Jantungku berdegup kencang. Kelahiran itulah yang memanggil namanya. Shen Youwei berbalik. Lihat aku tidak jauh. Ekspresinya tidak berbeda. Melihat wajah itu, entah kenapa aku marah. Lemparkan mantel di tanganmu ke pelukannya. Berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, Shen Youwei kembali ke meja makan. Siku menyodokku, ada apa denganmu? Aku memasukkan seteguk nasi ke mulutku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Setelah makan malam, ibuku memintaku untuk mengirimnya. Sudah setahun tidak melihatmu. Shen Youwei tampaknya telah menjual beberapa. Ini bahkan lebih jelas ketika kamu offline. Masukkan tanganmu ke dalam saku mantelmu. Aku berbalik dan tidak kembali selama setahun. Apakah Jiang Cheng telah banyak berubah? Aku menganggukkan kepalaku. Seperti berbicara. Gedung-gedung tinggi. Tumbuh lebih cepat dari kita. Semakin lama semakin dekat dan semakin dekat. Jarak antar manusia semakin jauh. Aku tiba-tiba tidak datang dan bertanya. Kapan kau akan pulang tahun ini? Shen Youwei terkejut. Masih terlalu dini untuk mengatakan ini. Lalu ada senyum dalam nadanya. Tapi ibuku berkata, aku tidak akan membawa pacarku kembali tahun ini. Biar aku tidak kembali, apa giliranku tertegun sekarang? Dan aku terhenti. Tapi otak bertanya. Bukankah ibumu memintamu pulang untuk kencan buta? Tidak, Shen Youwei memiliki kaki yang panjang. Beberapa detik aku berhenti berjalan. Dia sudah agak jauh dariku. Dia tiba-tiba berbalik. Ekspresi linglung. Dia mengatakan beberapa panggilan, jadi apakah kamu baru saja cemburu? Aku menatap wajahnya dan menghela nafas tanpa suara. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Jadi aku mengangguk. Berpura-pura tenang. Shen Youwei membeku. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan menyentuh lehernya. Bertahun-tahun yang lalu, Shen Youwei juga suka melakukan tindakan ini. Ketika dia tidak bisa menyelesaikan soal matematika. Dia tertidur di kelas. Tapi tiba-tiba saya dipanggil oleh guru. Aku mengerti. Itu tandanya dia tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Aku menghela napas lagi. Saya pikir Shen Youwei, idiot ini, jelas sangat pintar. Kenapa kamu kadang-kadang? Anda tidak terlihat pintar. Aku maju beberapa langkah. Raih tepi resleting mantelnya yang terbuka dengan kedua tangan. Dan dia membungkuk dan dia menciumnya. Sedikit saja. Saat aku mundur lagi. Shen Youwei masih mempertahankan. Aksi menyentuh leher dengan tangan kananmu barusan. 1 detik 2 detik Shen Youwei tiba-tiba memarahi dengan suara rendah. Lalu tanpa sadar aku mundur beberapa langkah. Wajah penuh ketidakpercayaan. Jiboda, kamu menyerangku. Aku menatapnya lucu. Tiba-tiba sesuatu melintas di pikiranku. Menangkap bahasa saya mengatakan Shen Youwei. Anda belum pernah menjalin hubungan selama bertahun-tahun, bukan? Shen Youwei membuka mulutnya. Ia kembali menutup mantelnya. Seperti semacam wanita yang dilanggar. Kemudian gunakan senjata penenang yang bisa ditembus sekilas. Berbicara tentang aku pergi. Aku akan berpegangan tangan. Oke. Aku benar-benar pergi. Aku mengulurkan tangan dan memberi isyarat undangan. Shen Youwei melirikku. Sepertinya ada jejak kebencian di matanya. Saya melihatnya berjalan keluar dari gerbang komunitas. Kemudian dia berbalik dan berjalan pulang. Baru saja akan menaiki tangga. Sebuah tangan tiba-tiba muncul dan meraihku. Pusat gravitasi tidak stabil dan jatuh kembali. Jatuh ke dalam pelukan hangat. Shen Youwei seharusnya berlari kembali. Masih sedikit terengah-engah. Dia menghancurkan tubuhku. Dia bilang dia baru saja memikirkannya. Saya pikir hal semacam ini masih didominasi oleh perempuan. Lebih baik bergerak. Saya melihat wajah yang diperbesar. Saya pikir saya harus tersenyum saat ini. Mata lembut. Saya pikir Shen Youwei pasti juga. Tiba-tiba teringat bertahun-tahun yang lalu. Pertama kali aku mengaku pada Ruyan Liu. Aku bertanya dengan hati-hati. Bisakah kamu tinggal bersamaku? Dia hanya melirik bolaku dan berkata ya.
Saya berjalan 99 langkah saat itu. Hanya untuk langkah yang diambil Ruyan Liu. Itu cinta sejati dan sehat. Seharusnya tidak seperti ini. Shen Youwei berjalan 50 langkah ke arahku. Saya juga harus berjalan 50 langkah ke arahnya. Ini adalah cinta yang pergi ke satu sama lain. Jika tidak, bagaimana kita bisa berdiri di pusat dunia dan merangkul? Di akhir tahun kami pulang untuk melihat orang tua saya. Kami akan menikah pada musim semi tahun depan. Kamu terlalu cemas. Aku sudah menunggu selama bertahun-tahun. Saya ingin mempercepat akhir cerita. Aku belum mengatakan aku ingin menikahimu. Mengapa ada orang selain aku? Benang daging hanya mengenali Anda. Oke, untuk abon dagingnya. Nada enggan memanggil Shen Liwei lagi. Kau memohon untuk dipukuli? Matahari terbenam. Kami menunggu salju musim semi dan musim dingin. Goresan waktu di bawah pergantian musim. Jiboda yang berusia 17 tahun tidak bisa membayangkan masa depannya setelah berputar-putar. Akan menikahi gadis itu seperti cahaya bulan. Tapi Shen Youwei yang berusia 17 tahun berpikir. Dia selalu berpikir begitu. Musim panas di Jiangcheng tidak pernah berhenti. Gelombang panas datang. Terkadang kamu mencintai seseorang. Anda bahkan tidak bisa melihat satu sama lain di jalan yang sama. Tapi ketika kamu tidak mencintai, situasi orang itu seperti gelombang panas. Itu datang padamu. Memukulmu dengan kejutan. Tapi AC di ruang tamu menyala penuh. Aku berbaring di sisi sofa menonton. Shen Youwei duduk dengan menyilangkan kaki. Sebuah foto yang tiba-tiba muncul di lingkaran pertemanan. Saya tidak bisa tidak tercengang. Itu punggung pasangan baru. Bahkan jika itu sedikit kabur. Tapi aku langsung mengenalinya. Dan orang yang mengirim foto ini adalah... Dia menelepon saya sebelumnya. Saya memiliki kesamaan dengan Liu Ruyan. Saya menikah beberapa tahun yang lalu. Pernikahan besar. Mengundang hampir semua orang yang saya kenal. Shen Youwei lah yang mengambil inisiatif. Tanyakan apakah saya ingin mengundang Ruyan Liu. Aku menatap wajahnya. Tersenyum lirih. Lalu menolak. Dia tidak cukup murah hati. Tapi karena aku cukup mencintaiku. Dan aku pasti tidak bisa mengecewakannya. Shen Youwei menatapku. Masih keras kepala? Benar-benar jangan panggil dia. Aku menggelengkan kepalaku. Agak lucu menonton. Aku takut toples cukamu akan membanjiri seluruh adegan pernikahan. Bukannya Liu Ruyan tidak mencariku beberapa tahun terakhir. Aku mencoba segala cara untuk mentransfer suara dan mentransfer mayat. Sampai aku tak tahan lagi. Dan memblokir semua informasi kontaknya. Aku tidak menyembunyikannya dari Shen Youwei. Aku lebih takut jika dia tahu sendiri. Ini akan menjadi lebih buruk. Jadi aku berinisiatif menjelaskan padanya setiap kali. Shen Youwei tidak akan marah padaku. Tapi dia akan merajuk sendiri. Gigiku gatal. Larut malam di hari pernikahan kami. Aku mendapat pesan. Itu nomor asing. Mari kita bicara tentang 4 kata selamat pernikahan. Aku tahu siapa itu. Kurasa dia juga harus tahu bahwa aku akan menebak. Aku membuat setoran pribadi. Kukirimkan foto pernikahan yang baru kuambil 2 hari yang lalu. Kukatakan itu bahagia. Lalu memblokir nomor asing ini. Ketika Shen Youwei melihat rekaman obrolan ini. Aku tak menutup mulut semalaman. Katanya boda. Kau suka aku, kan? Kau hanya suka aku. Aku membuka mata. Meriah merah. Lalu ia menoleh dan memberinya tatapan putih. Kita semua sudah menikah. Kau masih bertanya terbelakang seperti itu. Shen Youwei tak kesal. Berguling dan bawa aku dalam pelukanmu ya. Sekarang kau adalah suamiku. Kau pasti menyukaiku. Kau sangat menyukaiku. Aku mati rasa oleh kata-katanya. Merinding bulu kuduk di lengan. Sulit mengangkat kepalamu. Tapi dia melihat bahwa Shen Youwei telah memejamkan mata dan sudut mulutnya. Masih tersenyum. Lagi pula aku tidak berbicara. Menyesuaikan posisi yang nyaman dan tertidur. Hal terakhir yang aku pikirkan sebelum aku tertidur adalah ya. Baguslah, Shen Youwei. Untungnya, itu adalah kamu pada akhirnya. Dan sejak hari itu, Ruyan Liu tidak pernah muncul di depanku.
Sampai hari ini aku memiliki foto pernikahannya. Aku scroll ke bawah. Aku melihat beberapa lagi secara berurutan. Sama seperti aku tidak mengundangnya saat itu. Dia juga tidak mengundangku. Kurasa dia tahu aku tidak akan pergi. Pengantin prianya bukan Guyan. Anak itu tidak mirip denganku. Tidak seperti Guyan. Dia terlihat tampan. Kudengar mereka bertemu di Kencan Buta. Menikah 3 bulan kemudian. Adapun Liu Ruyan. Dia sangat berbeda dari apa yang saya ingat. Saya berpikir keras untuk waktu yang lama. Tapi saya tidak bisa menggambarkan di mana perbedaannya. Lalu saya berpikir. Mungkin tidak mencintainya lagi. Jadi ingatan pun tidak bisa mempercantik orang di depan Anda. Kadang-kadang saya meratapi nasib. 4 tahun Guyan. Saya belum membiarkan kita memiliki hasil selama 3 tahun. Dan setiap kali, saya akan melihat kepala kandang ayam mengantuk. Shen Youwei, yang sedang memasak untuk saya di dapur. Dan kemudian saya menyadari bahwa saya tidak menyesal sama sekali. Hidup saya membosankan tetapi tidak membosankan. Setiap hari berputar di sekitar pekerjaan dan keluarga. Ada saat benang daging ekstra bersemangat. Begitu pintu terbuka, dia terbang keluar. Shen Youwei bahkan tidak bisa menahannya. Sampai saya melihat tembaga. Setelah Golden Retriever kecil bermain di rumput. Saya baru menyadari bahwa benang daging juga telah bertemu cintanya. Shen Youwei. Saya selalu memegang sikap mendukung cinta bebas. Kadang-kadang saya melihat benang daging dengan bangga. Out figure. Katanya dia tidak terlihat spesifik. Ikuti saya. Pada titik ini, saya akan menatapnya tanpa daya. Saya benar-benar tidak tahu di mana letak harga dirinya. Ketika Shen Youwei tidak terlalu sibuk dengan pekerjaan. Akan menarik saya. Bertemu bar tempat kami bertemu. Mata bunga persik stasioner dalam. Indah. Cahaya redup menutupinya dengan rasa keterasingan. Membuat banyak pemuda berteriak. Tapi setiap kali saya selesai bernyanyi, dia akan berjalan tepat ke arahku. Pegang tanganku tanpa penyesalan dan pergi, suami. Kita akan pulang. Kadang-kadang kau bertemu dengan orang yang tak kau kenal. Bertanyalah apakah kita pasangan yang sedang jatuh cinta. Shen Youwei akan menawarkan harta karun. Pasang cincin di jari manismu. Kita sudah menikah. Bukannya bangga seperti di SMA. Meninggalkan juara lomba menyanyi. Adapun orang tua Shen Youwei. Dulu aku khawatir mereka tak akan menyukaiku. Tapi ternyata aku terlalu memikirkannya. Ayah Shen Youwei masih sedikit serius. Tapi ibunya merawatnya dengan baik. Aku memiliki kepribadian yang tercerahkan. Ini seperti dia hanya saudara perempuan beberapa tahun lebih tua dariku. Antara mereka dan Shen Youwei dan aku. Tak pernah campur tangan. Dibandingkan perasaan anak perempuan. Mereka tampak lebih mementingkan menjaga hubungan mereka. Kadang-kadang saya mendengar Shen Youwei menelepon. Daripada tidak berdaya. Mengapa Anda mendorong urusan perusahaan kepada saya lagi? Anda ingin bergaul dengan istri Anda? Aku juga ingin. Aku mencondongkan tubuh. Saya melihat kata dewa tua di layar panggilan. Aku tidak bisa tidak memelototinya. Sebagai imbalan atas produk Shen Youwei yang teraniaya. Ini seperti memberitahuku, bukan begitu? Aku melihat gambar yang masih ada di telepon. Tiba-tiba aku tersipu. Mengulurkan tangan dan menutup mulutnya. Beberapa waktu lalu, aku dan Shen Youwei kembali ke rumahnya untuk makan malam. Ibunya menarikku dengan gembira. Pujilah aku lebih dari terakhir kali kami bertemu. Dia terlihat semakin tampan. Ayahnya mungkin tidak pandai berkata-kata. Cara paling sempurna untuk mengungkapkan cintamu adalah dengan memberi uang. Tapi, ketika aku melihat kartu bank dia menyerahkan. Aku masih bingung. Dia mengalihkan perhatiannya ke Shen Youwei. Minta Shen Youwei pergi ke pemakaman untuk mengambil kartu. Pegang di tanganku. Orang tua itu pasti memberi banyak. Tentu saja, juga perlu ditatap oleh ayahnya. Ayahnya memandang Shen Youwei. Tanyakan tentang rumah di halaman barat, Anda masih belum bisa tinggal di sana. Halaman barat adalah tempat saya tinggal sebelum perjalanan bisnis saya. Di sana juga saya bertemu Shen Youwei dari komunitas yang sama. Saya terkejut dan tanpa sadar bertanya teater apa. Ayahnya melihat saya berbicara. Nada sedikit melunak.
Artinya Yue tidak tahu harus merokok apa sebelumnya. Hidup dengan baik di rumah. Saya harus menyewa rumah di luar. Dia ingin melanjutkan. Tapi dia buru-buru dihentikan oleh Shen Yue. Shen Yue melirikku. Tersandung. Ada sup di dapur. Aku akan membawanya. Aku melihat punggungnya. Diam-diam bangkit dan berjalan mendekat. Shen Yue panik ketika melihatku. Kelihatannya seperti benang daging ketika dia menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya. Aku tidak bermaksud membohongimu. Aku takut kau akan marah. Aku takut kau berpikir bukan kecelakaan bahwa aku bertemu denganmu. Suaranya berhenti mendadak. Karena detik berikutnya aku maju beberapa langkah. Memeluknya. Aku tidak marah. Seseorang bersusah payah mencintaiku. Mengapa aku harus marah? Aku menatap matanya, Shen Yue. Aku mencintaimu.